Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Bapak Ibu boleh mengambil tempat senyaman mungkin. Tetapi kita tetap menghargai keberadaan Tuhan Yesus. Tetap menghargai keberadaan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran pada pagi hari ini, yang membawa kita dalam pengenalan akan Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita ambil sikap hormat, sekalipun mengambil tempat senyaman mungkin, serileks mungkin pada saat ini. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Bapa, dan Dia sahabat. Dia baik, Dia lembut, Dia sabar. Dia penuh belas kasih. Dia Maha Pengampun. Tapi kita juga mesti ingat bahwa Dia adalah Raja. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sekalipun demikian, Tuhan tidak pernah tertarik dengan bumi dan isinya. Tapi yang membuat Tuhan tertarik adalah Roh Kristus yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Kitalah alasan Dia mau turun ke dunia dan mati di kayu salib. Kitalah alasan Dia mau melepaskan kalahannya dan mengosongkan dirinya. Kitalah alasan. Mari kita sambut Dia, kita hormati keberadaannya. Kita hargai kehadirannya. Tenanglah hai jiwa. Rasakan dan nikmatilah ketika Roh Allah hadir di tempat ini. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukanlah nama Yesus. Dan perkatakanlah firman di dalam setiap langkah hidupmu. Rasakan ketika atmosfer di tempat ini berubah. Ketika keadaan udara di tempat Bapak Ibu berada saat ini berubah. Ya, saat ini ketika Roh Allah hadir, ketika Roh-Nya hadir, suasana menjadi tenang sekali, hati menjadi teduh sekali.
karena keberadaan Roh-Nya. Buka hatimu, karena Ia yang menyelidiki sampai jauh ke dalam hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi yang sunyi, di mana udara membeku di luar sana. Anjing-anjing malam menggonggong. Kesunyian. Tapi Ia hadir di sini. Ia hadir di tempat yang tersembunyi. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan cinta itu begitu nyata. Kami juga mempersilahkan malaikat surgawi ikut menikmati kebersamaan ini. Ambillah tempat dengan tertib di sekeliling kami. Mari kita menikmati hadirat Allah hadir. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Kiranya Bapa menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati kita, menutupi mata roh kita, menutupi telinga batin kita. Selubung-selubung yang menutupi indera, baik jasmani maupun rohani kita. Bila pandangan kita hanya memandang kepada salib Kristus, di mana Allah Bapa berada, ke arah di mana surga ada, dan melihat kemuliaan Anak Allah. Biarlah mata hatimu terang. Biarlah mata hatimu terang. Jadilah tenang hai jiwa. Jadilah tenang.
Janganlah engkau lupakan sedikit pun kasih-Nya. Jangan lupakan sedikit pun kebajikan-Nya. Renungkanlah dan sadarilah, karena Ia yang telah mengampuni segala pelanggaran kita, yang telah menebus kita agar lepas dari kebinasaan. Dia yang telah memberikan kepada kita mahkota kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia pula yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal, perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita dapat memberi kekuatan, dapat memberi penghiburan, dapat memberi semangat, dan kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Ia yang telah menebus kita dari hukum dosa dan maut. Ia yang telah menebus kita dari sakit penyakit, sehingga kehidupan kita pun telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Nya, dan menjadi kuat di dalam tangan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, kenakanlah jubah identitasmu pada pagi hari ini. Dan kenakanlah itu selalu mulai pagi hari ini. Karena kita adalah anak-anak Bapa yang di surga. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah anak-anak yang dibelanya. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Jika kita adalah ahli waris, kita wajib hidup menderita juga bersama-sama dengan Kristus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi, kita berkati hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Bapa yang setia, Bapa yang setia, seberapa besarkah kesetiaan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah rasakan di dunia ini? Seberapa besarkah kesetiaan kedua orang tuamu? Seberapa besar kesetiaan pasangan hidupmu? Seberapa besar kesetiaan anak-anakmu? Tetapi Alkitab mengatakan Dia adalah Bapa yang setia.
Dan seberapa besarkah kesetiaanmu? Saya teringat sebuah kisah di dalam Alkitab, di mana seorang yang hendak bepergian ke luar negeri, ia memanggil hamba yang pertama dan dipercayakannya 5 talenta. Dan hamba yang kedua 2 talenta. Dan hamba yang ketiga 1 talenta. Ketika tuannya itu kembali, maka hamba yang pertama itu berkata, "Tuan, ini milikmu. Kukembalikan kepadamu. Sebab talenta yang engkau percayakan, kulipat gandakan menjadi 10 talenta." Maka tuannya itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam pesta perjamuan tuanmu ini." Lalu hamba yang kedua berkata, "Tuhan, ku kembalikan apa yang menjadi milikmu. 2 talenta yang Tuhan berikan kepadaku menjadi 4 talenta." Lalu tuannya itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hambaku. Engkau adalah hamba yang setia. Masuklah ke dalam perjamuan Tuhanmu." Kemudian hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Engkau menuai di mana engkau tidak menabur. Aku takut. Aku kubur 1 talenta itu agar tidak hilang. Dan ini yang menjadi milikmu." Lalu tuannya itu berkata, "Engkau adalah hambaku yang malas dan jahat. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan yang Tuhan maksudkan adalah berbuah, melipat gandakan. Lalu Alkitab juga mencatat, kamu tidak akan bisa berbuah jika kamu tidak melekat pada pokok anggurnya. Ranting tidak bisa berbuah jika tidak melekat pada pokok anggurnya. Dialah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya agar lebih banyak menghasilkan buah. Mari kita merenung Bapak Ibu dalam kisah Alkitab ini. Apakah dalam hidup kita berbuah buat Tuhan? Sudahkah kita melangkah memberitakan kesaksian tentang Kristus di luar sana? Apakah orang di luar sana sudah melihat Kristus hidup di dalam kita? Apakah justru kita mempermalukan Kristus dengan sikap kita sehari-hari? Apakah kita tidak menjadi teladan
dalam keluarga, masyarakat, dalam dunia pendidikan, dunia pekerjaan, dunia pelayanan. Mengaku dosalah dan bertobatlah pada pagi hari ini. Berserulah, karena Bapamu yang di surga mendengar. Diberikannya hati yang baru dan roh yang baru, akal budi yang baru. Digantinya menjadi hati yang taat. Oleh sebab apa Bapak Ibu? Oleh sebab namanya. Mari kita mengaku dosa. Akui dosa setiap hari. Akui di depan Tuhan. Bertobatlah. Karena Ia yang mendengarkan adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil. Mari kita datang kepadanya dengan wajah yang tidak terselubung, tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan kepalsuan, tapi dengan wajah yang terbuka. Mari kita datang menghadap Tuhan. Katakanlah, Tuhan, maafkan saya kalau saya menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, maafkanlah saya kalau saya belum jadi teladan di mana saya berada saat ini. Tuhan, maafkanlah saya kalau saya masih mempermalukan nama Tuhan Allahku. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Berubahlah. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mendengar doa-doamu dari tempatnya yang tersembunyi. Dari surga Ia mendengar seruanmu. Dari surga Ia mendengar setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulutmu. Bapa yang setia, tidak sedetik pun Engkau jauh dari kami. Akan kujagai hati ini untukmu. Karena tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau lukis kami di tangan-Mu. Oh Yesus yang kami percayai. Yesus, Engkaulah yang kami perlukan. Tak sedetik pun Engkau jauh dari kami. Akan
akan kami jaga hati ini untuk-Mu. Yesus, Engkaulah yang kami perlukan. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kami selalu ada di hati-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang adalah Allah tidak menganggap kealahan-Mu adalah hal yang harus dipertahankan, bahkan mati sebagai manusia, agar kami yang berdosa ini kembali memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi dan Roh Kudus-Nya. Kami menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami menghargai Tuhan keberadaan-Mu saat ini. Menghargai kekudusan nama-Mu. Karena Engkau yang berdaulat penuh atas sesi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Engkau yang mengambil alih hidup kami. Engkau yang mengambil alih hati kami. Kiranya pada pagi hari ini hikmat-Mu yang murni memenuhi dan membimbing kami ke dalam setiap kebenaran. Bahkan hal-hal yang tidak kami ketahui, singkapkanlah setiap rahasia-rahasia yang tersembunyi sesuai dengan kerelaan hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau tekan Engkau lagi. Kami bertobat. Kami bertobat. Bila kami mengerjakan hanya apa yang Engkau perintahkan. Bila kami hanya mendengar apa yang Engkau katakan. Kami melihat apa yang Engkau perlihatkan. Dan kami berbicara sesuai isi hati-Mu. Jauhkanlah daripada kami pikiran yang sia-sia, perkataan yang kosong, mata yang angkuh, hati yang mendua. Jauhkanlah kiranya kami dari hal-hal seperti itu. Lalu Yesus berkata kepada kita, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkannya di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakannya, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ia tidak menyebut kita lagi sebatas hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi ia menyebut kita adalah sahabatnya, karena ia telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah ia dengar dari Bapa di surga. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan,
Dia yang mengangkat kita sebagai sahabatnya. Dia selalu mau membagikan semua yang Ia pikirkan, yang Ia tahu dari Bapa kepada kita. Berhentilah menghabiskan waktu berpanjang-panjang mengumbar semua kebutuhan pribadi kita dan pikiran kita panjang lebar kepada Tuhan dalam setiap doa-doa. Karena seringkali kita berdoa hanya mengutarakan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, bukan apa yang Ia inginkan. Karena itu ucapkanlah doa syafaat, naikkanlah doa syafaat, permohonan dan ucapan syukur. Baiklah kita perbanyak waktu untuk mendengarkan pikiran-pikirannya dan menghargai persahabatan ini selama-lamanya. Marilah kita buat suatu pernyataan tegas dan ucapan keputusan kita. Perkatakanlah terus menerus sampai tatanan pikiran kita menyesuaikan diri. Mari kita berkata bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tidak akan membiarkan pikiranku berhayal kemana-mana, kecuali Tuhan yang menyuruh aku memikirkan yang ditugaskannya kepadaku, dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak Ia perintahkan kepadaku. Biarlah perkataan ini termaterai di dalam hatiku, di dalam loh hatiku, di dalam rohku, termaterai kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena aku adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan apa yang Tuhanku perintahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kapasitas pikiran manusia sangatlah terbatas, yang hanya mampu memakai sedikit saja dari kapasitas pikiran yang Tuhan berikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ia memakan buah dari pohon yang Tuhan larang. Maka terputuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Namun begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa memberikan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, sebagai penebus manusia dari dosa, sehingga kita dapat kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Hargailah persahabatan ini. Hargailah keberadaan Tuhan di sesi pagi ini. Hargailah keberadaannya. Janganlah kita mabuk dan tertidur seperti orang-orang malam, tetapi
seperti orang-orang siang. Karena Tuhan hendak memberikan pernyataan-pernyataannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Jika kita menghargai keberadaannya dan tidak tertidur. Dengan cara dilahirkan baru. Dengan cara mengundang Roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita. Dia kembali mengajak kita berjalan dengan Roh, membuka kelima indera Roh itu lagi, dan berjalan dengan iman, lalu mulai mengembangkan kapasitas pikiran kita hingga ada pertumbuhan indera Roh. Karena komunikasi dengan Tuhan akan mendorong Bapak, Ibu, dan saya merindukannya, membutuhkan agar kelima indera Roh itu berfungsi lagi. Tetapi tabiat yang dihasilkan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu haruslah disingkirkan terlebih dahulu dengan pertolongan Roh Kudus. Buka hatimu, buka hatimu, undang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Katakan, mari masuk Roh Kudus, mari masuk Tuhan Yesus, penuhi hatiku, penuhi hidupku. Mari masuk, mari masuk, mari masuk Roh Kudus. Jangan berpikir apa-apa Bapak Ibu. Berhentilah memikirkan sesuatu. Jagalah pikiranmu. Memikirkan apa yang hanya Tuhan pikirkan. Berhenti berbicara dalam hatimu. Izinkan Tuhan yang berbicara. Dengarkan. Dengarkan. Baiklah kita melatih diri masing-masing untuk lebih peka mendengar suara Tuhan, melihat di dalam Roh. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, bukan mata roh yang liar, yang tanpa aturan. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia dengan mulutmu, dengan hatimu, dengan segenap jiwamu. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran-pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, ia adalah anak Allah. Janganlah kita saling menantang, saling membenci, saling bertengkar. Kuasailah dirimu dalam tiap-tiap hal. Kitab 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab 2 Timotius 3 ayat 16 ini tidak berbicara untuk orang lain, tetapi ia berbicara untuk diri kita masing-masing. Ialah yang mengajar kita, ialah yang menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Sebab firman yang ia firmankan adalah firman yang lebih berharga daripada permata dan berlian. Jangan kita gunakan firman ini untuk melukai orang lain, untuk menyatakan kesalahan orang lain. Tapi biarlah firman membimbing kita, mengajar kita ke dalam kebenaran. Siapakah kita sehingga kita boleh menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia jatuh atau berdiri, itu urusan tuannya sendiri. Janganlah menghakimi agar engkau tidak dihakimi. Janganlah menghukum agar engkau tidak dihukum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohonkan pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan bersama-sama. Kita deklarasikan doa permohonan pertumbuhan rohani yang saya kutip dalam kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia
agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya juga mau mengutip Bapak Ibu dari kitab Efesus 3 ayat 14-21. Mari katakan bersama-sama. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya juga mengutip kitab Filipi 1 ayat 9-11. Kitab Kolose 1 ayat 9-12. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran
yang oleh-Mu, Yesus Kristus, kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpah dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus Kristus, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus, Tuhanku, dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikian, saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus.
Jika pada hari ini ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit kelemahan tubuh, angkatlah tanganmu dan izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Urapilah kedua tangan ini. Tahirkanlah kedua tangan ini, agar Engkau, Tuhan, dapat mencurahkan kasih-Mu, anugerah-Mu, urapan-Mu melalui kedua tangan ini. Silakan Bapak Ibu, pegang bagian yang sakit dengan tangan Bapak Ibu. Dan katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tangan yang penuh urapan ini, Tuhan telah menyembuhkan saya dari sakit penyakit. Maka seketika Bapak Ibu akan merasakan suatu energi yang hangat yang keluar dari tangan Bapak Ibu. Tetapi tentu saja ini sesuai dengan iman. Semakin Bapak Ibu beriman, semakin besar kuasanya. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Penyertaan pada kita sepanjang hari ini. Damai sejahtera, hikmat yang baru, segala penyingkapan-penyingkapan disingkapkan kepada kita pada hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Dijauhkanlah seteru-seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sepanjang hari ini, percik minyak yang baru, yang dari Roh Kudus pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, olesi pada mata, telinga, bibir, mulut, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Bila roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang menerimanya, yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sam. Puji Tuhan. Yuk Makasih, kita Pak foto Sam. bersama yuk. Puji Makasih Tuhan. ya Pak Sam. Puji Tuhan. Kita foto bersama yuk. Kita foto bersama, open kameranya. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. 1, 2,